gitu. Nah sekarang coba perhatikan di nomor 1 di sini teman-teman. Ingat yang kemarin clue-nya adalah sorry. Alright. Nah, clue-nya di sini teman-teman tinggal cek titik-titiknya ada di mana. Oh, ada di depan. Di belakang ada koma, ada. Maka jawabannya preposisi atau enggak conjunction. Kalau misalnya sebelum koma ada verb, jawabannya pasti conjunction. Tapi jika sebelum koma tidak ada verb, berarti jawabannya adalah preposisi itu. Ya, maka di sini cek sebelum koma ada kata kerja enggak? Enggak ada. Daya effort itu cuma adjective play, cuma noun clause gitu kan. Bukan noun clause, noun phrase. Nah, sehingga semua opsi yang bukan conjunction, semua opsi yang bukan preposisi gugur. Karena ini kita butuh preposisi aja. Maka di sini although akan gugur duluan karena although ini conjunction, since juga gugur karena itu juga conjunction. Sisanya because of dan do. Do ini teman-teman ini kata benda. Kalau do to itu baru preposisi. Jadi selalu hati-hati dengan kata do. Nah, jawabannya bravo. Nomor 2, the team was tired, koma di sini. Lihat, di sini sudah ada kata kerjanya, berarti di sini conjunction. Semua yang bukan conjunction gugur. Mana? Even bukan conjunction, terus despite bukan conjunction, terus because of itu preposisi, sehingga yang tersisa adalah si alpha ini. Bentar ya. Alright, then jadi nomor 2 alpha. Teman-teman bisa ya sambil dicek yang sudah mengerjakan. Terus di sini teman-teman, saya ini kok bunyi terus. Alright, nomor 3, the lack of evidence. Nah, perhatikan nih. Kata lack di sini itu bisa verb, bisa juga dia sebuah noun. Nah, gimana cara membedakannya? Cara membedakannya teman-teman lihat dari strukturnya. Misalnya di depan lack-nya ada the, dimanapun ada the berarti di belakangnya akan muncul noun. Dari situ kita punya bukti bahwa like yang ada di sini ini bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Apa buktinya? Di depannya ada the. Dimanapun ada the, maka di belakangnya itu pasti kata benda. Sehingga dari sini kita tahu bahwa nomor 3 ini tidak ada kata kerjanya, yang berarti di sini kita butuh yang namanya preposisi. Maka semua opsi yang bukan preposisi gugur. Yang mana? Alpha, Bravo, gugur. Mereka berdua ini conjunction. Terus in spite gugur bukan karena dia preposisi, tapi karena dia kekurangan of-nya. Ini adalah kecohan TOEFL yang sering membuang kata of di belakang in spite. Jadi in spite of-nya itu biasanya dibuang. Nah, lawannya dia adalah despite. Nah, despite ini teman-teman dia selalu sendirian kayak gini. Nah, ketika di TOEFL dia itu ditambahin of, despite of. Kalau teman-teman tidak mengenali dia, teman-teman akan merasa iya juga ya gitu. Benar dia itu. Nah, itu jebakannya. Jadi di sini yang akan jadi jawaban adalah due to. Nomor 4, di sini were implemented, berarti di sini ada sebuah verb, berarti di sini berisi conjunction. Semua yang bukan conjunction gugur, de gugur, bravo gugur. Sisanya after dengan while. Nah, while di sini teman-teman artinya saat atau di saat new regulation were implemented, the quality air quality improve significantly. Nah, di sini teman-teman ini kalau teman-teman ambil while berarti kejadiannya bersamaan. Tapi kalau dilihat dari konteks ini sebenarnya new regulation-nya diterapin dulu, habis itu baru tuh membaik. Gak ada yang namanya saat ini diterapin itu langsung membaik, gak ada. Harus butuh proses dulu. Sehingga ini tidak mungkin bersamaan, pasti berurutan. Setelah ditetapkan bla bla bla, maka ini akan terjadi kayak gitu ya. Jadi alpha akan menjadi jawaban. Nomor 5, his numerous qualification, berarti tidak ada satupun kata kerja. Berarti kita butuh di sini yang namanya preposisi. Okay. Semua yang bukan preposisi gugur. Yang mana? Charlie gugur duluan, itu conjunction. Nah, perhatikan nih, perhatikan. Despite dengan of, nih, perhatikan.
Despite ditambahin of, padahal despite itu tidak boleh ditambahin of. Itu yang membuat dia gugur. In spite ini harusnya yang dengan of. Sorry. Ya. Nah, di sini kalau yang in spite, ya, in spite yang di sini ini harusnya selalu bersama dengan of. Makanya ketika dia ditulis in spite doang, maka dia akan salah. Jawabannya yang mana? Yang in spite of, yang paling bawah. Kita butuh preposisi yang ini. Right. Oke, next nomor 8. Have studied, di sini titik-titik di depan, di belakang ada koma, terus ada kata kerja, berarti conjunction. Semua yang bukan conjunction gugur. Even gugur duluan karena ini hanyalah adverb. Despite itu juga gugur karena ini preposisi. Sisanya sin dengan although. Sekarang perhatikan di sini nih. Scientists have studied phenomenon for years. Positif nih, karena dia mempelajari bertahun-tahun. Terus di sini no explanation has been found. Tidak ada penjelasan yang masuk akal nih. Maka di sini jelas di sini negatif. Kalau positif dan negatif jawabannya adalah although. Kenapa? Karena kalimat pertama dan kalimat kedua itu kontras, maka kita cari conjunction yang juga kontras. Yang mana? Yang alpha. Kayak gitu guys ya. Right. Next, nomor 7 di sini unexpected delay nih, perhatikan. Delay yang ada di sini ini bisa saja noun, bisa saja dia verb. Gimana cara membedakannya? Lihat dari strukturnya. Di depannya ada apa? Di depannya ada the. Dimanapun ada the, pasti ada noun tuh di belakangnya. Berarti delay yang di sini bukanlah verb, tapi dia adalah noun. Artinya sebelum koma tidak ada kata kerja, yang berarti kita di sini butuh preposisi. Maka semua yang bukan preposisi gugur. Charlie, Delta, Alpha gugur. Jawabannya owing to. Owing to itu adalah sinonim dari kata due to. Gitu ya. Jadi bravo nih jawabannya. Terus nomor 8. Nomor 8 teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini hati-hati nih ya. The temperature rises above 100 Fahrenheit, berarti di sini isi conjunction karena di sini ada kata kerjanya. Pertanyaannya di sini alpha sampai delta itu semuanya conjunction kecuali Charlie nih. Because, when, dan if. Perhatikan. Bla 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 100 Fahrenheit, the experiment must be stopped. Ketika ada kata-kata must di sini, ini teman-teman adalah kewajiban atau hal yang pasti harus dilakukan atau terjadi. Maka di sini akan kita sebut dengan kondisional tipe 0. Jika temperatur itu rise atau naik melebihi 100 Fahrenheit, eksperimen itu harus dihentikan. Tidak ada lagi. Jadi bukan kita memilih because. Kalau because kan berarti efek. Nah, kalau efek itu bukan mas. Jadi karena temperaturnya naik ini, eksperimennya harus dihentikan. Bukan. Ini kalau temperaturnya sekian, maka eksperimennya dihentikan aja gitu. Ini sekedar anjuran aja. Maka kita tidak memilih because, apalagi when. Ketika temperatur naik lebih dari 100, eksperimen harus dihentikan. Terlihat cocok kan seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih when, maka resikonya teman-teman itu harus memberikan sebuah fenomena yang terjadi secara berurutan. Misalnya nih kayak gini. Ketika Adi sedang makan, saya datang ke rumahnya gitu. Jadi ada kejadian pertama, habis itu kejadian kedua itu bermunculan. Kalau yang ini hanya belum terjadi teman-teman. Ini hanya andai-andai atau seandainya ada temperaturnya naik nanti, maka teman-teman harus cepat hentikan eksperimen tersebut. Kenapa? Mungkin bisa meledak dan yang lainnya. Nah, ketika sebuah efek itu memiliki sebuah kepastian, maka itu ciri-ciri dari conditional sentence tipe 0. Ya, tipe 0. Alright. Sampai sini ada pertanyaan untuk nomor 8 dan sebelum-sebelumnya? Atau tak selesai dulu? Habis itu teman-teman boleh nanya. Perhatikan nih, nomor 9 juga di sini ada kata delayed. Berarti ini verb, berarti di sini conjunction. Yang bukan conjunction yang mana? Yang bukan conjunction cuma B aja.
Di sini lihat ada because, while, dan as. As itu sama persis dengan because. Jadi because itu karena, as itu juga karena. Perhatikan di sini. The plane was delayed, passenger were over, gitu. Karena di sini karena pesawatnya terlambat, para penumpang ditawari complementary meal, artinya ditawari hidangan, entah itu makanan kecil atau yang lainnya. Nah, di situ kan bisa tuh because. Kenapa delta ini bisa kita gugurkan? Karena S itu teman-teman di situ fokus ke efek. Jadi yang membedakan kalau because itu fokus ke penyebab, sementara S itu meskipun dia juga bermakna karena dia fokus ke efek. Nah, ini fokus ke efek. Nah, bagaimana dengan while? Kalau while jelas gak masuk. Kenapa? While itu ketika pesawat terlambat, apa? Passenger ditawari sebuah makanan gitu. Itu bukan ketika, tapi karena. Kalau cuma ketika itu kadang-kadang diberikan, kadang-kadang enggak. Tapi kalau misalnya ada sebuah penyebab, maka sebagai bentuk tanggung jawab, maka maskapai itu akan memberikan sesuatu tuh pada teman-teman. Kalau misalnya sampai ketunda, biasanya teman-teman ditawari hari esoknya atau di refund tuh uangnya gitu. Nah, di sini teman-teman mau menekankan bahwa karena pesawatnya terlambat itu penyebabnya. Makanya dia itu dikasih cemilan. Pertanyaannya, lebih penting mana eventnya? Apakah pesawat yang terlambat atau cemilan? Jawabannya jelas itu penyebabnya yang paling ngaruh. Kenapa? Karena teman-teman kalau lihat misalnya pesawatnya delay nih. Itu sesuatu yang besar, yang punya bisnis bisa gagal, yang punya reservasi bisa bisa gagal juga, yang misalnya teman-teman udah janjian sama temennya mau dijemput di mana itu bisa gagal juga. Artinya ini big event. Berarti fokus ke pertanyaan. Terus kalau misalnya yang S itu fokus ke efek. Jadi kalau kalau S dia hanya fokus pada mealnya aja. Tidak peduli apa penyebabnya, yang penting mealnya yang penting. Ya, jadi seperti itu perbedaan antara because dan S. Dan yang terakhir, limited funding. Funding ini adalah gerund limited adjective. Artinya tidak ada kata kerja di sini. Nah, kalau tidak ada kata kerja berarti preposisi. Berarti Bravo, Alpha juga gugur. Yang mana? Yang Charlie yang akan jadi jawaban. Sampai sini teman-teman bisa nggak membedakan antara preposisi dan conjunction? Poinnya di situ aja nih sebenarnya. Aman ya? Preposisi dan conjunction? Alright. Oke. Anggap aman. Nah, exercise yang ini teman-teman bertujuan untuk membuat teman-teman itu lebih paham dengan kelas kata. Misal nih contoh nomor 1. Count. Count di sini kategorinya apa? Noun kah, adjective kah, verb kah, dan yang lainnya. Nah, lihat. Have to itu selalu dia diikuti oleh sebuah verb. Berarti count itu verb. Ourselves ini merupakan sebuah pronoun. Nah, jadi teman-teman cuma memberikan tanda-tanda seperti itu aja. Left ini verb. Oke, before conjunction. First adjective. To preposisi misalnya dan yang lainnya. Ini hanya menguji kemampuan teman-teman dalam the each part of speech. Artinya, ketika teman-teman menemukan latihan ini berarti teman-teman sudah kelar di each part of speech-nya. Cara membedakan noun, cara membedakan conjunction, preposisi, adjective ataupun adverb, itu artinya teman-teman sudah kelar. Berarti kita akan move on ke materi-materi selanjutnya yang ini. Nah, ini kunci jawabannya, teman-teman bisa nanti teman-teman bisa cek di sini untuk jawaban yang ini ya. Exercise 1 teman-teman bisa cek di situ nanti. Tapi kerjakan dulu, jangan langsung cek ke kunci jawabannya ya. Buat latihan ini. Hari ini target kita adalah mempelajari subjek dan objek. Nah, ini nih nanti yang akan jadi permasalahan. Namun sebelum itu teman-teman ada pertanyaan apa enggak? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita lanjutin. Mulai sebentar. Alright. Oke. Sekarang di sini adalah
kalau misalnya teman-teman nanti ketemu dengan, tadi kan ada titik-titik nih, ada titik-titik di awal, terus di belakang ada koma. Maka jawabannya preposisi atau enggak conjunction nih, gitu kan? Tapi bagaimana kalau misalnya teman-teman ketemu dengan titik-titik di awal, tapi sampai ke belakang tetap nggak ada koma nih, nggak ada koma satupun di situ. Gimana kira-kira apa tuh yang hilang? Yang hilang di sini adalah si subjek, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman itu harus tahu apa saja hal yang bisa menjadi subjek. Nah, di antaranya di sini subjek itu terbentuk oleh ini kok kecil banget. Ya, subjek itu bisa terbentuk dari ini teman-teman. Yang pertama pronoun, tapi jelas ini nggak mungkin masuk TOEFL, terlalu mudah. IUWD itu terlalu mudah. Ada juga noun, ini masih mungkin. Noun phrase sangat-sangat mungkin. Gerund itu juga mungkin tapi jarang. Ya, tapi ada, cuma jarang ada. Ada tuh infinitive, ada kompleks noun phrase, ada noun clause. Ini adalah materi di level 2. Nanti ini materi di level 2. Nah, kalau ini yang empat ini masih ada di level 1 karena dia gampang masih. Oke, kita mulai. Yang pertama. Di sini ya teman-teman, hakikatnya sebuah subjek itu juga bisa dijadikan objek karena pada hakikatnya subjek itu hanya penempatan. Intinya di dalamnya hanya berisi noun, noun phrase atau enggak pronoun atau gerund. Jadi, ketika sebuah kata benda bisa dijadikan subjek, maka dia juga bisa dijadikan sebuah objek. Jadi, subjek dan objek hakikatnya sama, cuma posisinya aja yang berbeda. Ini verb. Kata yang muncul setelah verb kita sebut dengan objek. Dan kata yang muncul sebelum verb kita sebut subjek. Komponennya sama aja, yang subjek terbentuk dari noun, yang objek juga terbentuk dari noun, dan yang lainnya. Sama persis dia. Cuma perbedaan posisi aja tuh. Itu ya. Itu yang pertama. Terus di sini juga teman-teman perhatikan, yang pertama di sini ada pronoun. Nah, pronoun itu sudah dijelaskan di awal-awal itu hanyalah sebentuk dari subjek. Jadi bisa saja IUWD jadi subjek, tapi jelas itu nggak mungkin, terlalu mudah. Kalau objeknya pun teman-teman mungkin nanti yang harus hati-hati adalah kata ini. Kenapa? Kalau misalnya ada kata ini muncul di part B, di error analisis, kemungkinan besar mereka itu tidak memiliki rujukan. Misalnya, kayak yang kemarin tuh, misalnya Obama, misalnya Obama tries to repair their country. To repair their country. Muncul kata their di belakang. Sementara dari depan kita cuma ketahuan Obama. Terus ketahuan mungkin the president. Tiba-tiba di belakang muncul kata their. Nah, maka kata-kata their ataupun them dan yang lainnya itu biasanya nggak punya rujukan. Itu aja sih kasusnya di sini. Nah, kalau di sini pronoun yang kayak anybody, everybody, somebody, itu rata-rata mereka tidak pernah muncul di dalam soal TOEFL. Cuma kalau misalnya teman-teman nanti muncul, di situ paling kasusnya kayak gini. Semua kata yang ada di sini, ini semuanya tunggal kan? Berarti dia saat jadi subjek, dia selalu menggunakan is. Atau kalau pakai kata kerjanya ditambahkan SIS gitu ya. Cuma ketika di kalimat kedua mereka akan berubah jadi they. Contoh nih misalnya. Tak buatin contoh kayak gini. Misalnya, everyone goes to the beach. Jadi, maka ketika kita bilang yang kedua di sini nih, nah pertanyaannya di sini A itu she, yang kedua B he, C us atau we, ya, D D. Kira-kira jawabannya apa nih untuk kata-kata titik-titik yang ada di sini? Everyone goes to the beach. Orang-orang atau setiap orang pergi ke pantai. Lihat dia menggunakan is.
karena dia dianggap satu, tunggal. Everyone goes to the beach. Orang-orang pergi ke pantai. Bla bla bla, seem very happy. Nampak sangat senang. Kira-kira di sini apa nih? Jawabannya apa tuh? Kira-kira menurut teman-teman. Ayo, ayo, coba, coba. Kira-kira jawabannya apa? She, he, D. D, Kak. they. Kenapa they? Kenapa jawab they? Karena sim sih, Kak. Kalau nggak salah ya, Kak ya. Karena verbnya tuh sim. Oke. Verbnya verbnya plural, Kak. Kan bisa saja kita ganti jadi we. Boleh dong kita ganti we. We seem very happy. Pertanyaannya satu, kata everyone ini kalau ditulis di kalimat kedua akan berubah jadi apa? Jadi he, apa jadi she, apa jadi we, apa jadi they. Ini kan merujukan nih. Yang ini nanti akan merujuk ke everyone. Kira-kira jadi apa? Ayo, Jadi jadi apa? She apa he? Apa we? Nah, ternyata teman-teman, ketika teman-teman ketemu dengan pronoun kayak everyone, everybody, everything, ketika dia dituliskan di kalimat kedua, maka mereka itu akan berubah jadi they. Padahal di kalimat pertama, dia itu menggunakan gas dan diperlakukan sebagai tunggal. Cuma ketika dia masuk ke kalimat kedua, malah mereka berubah jadi they. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Nah, ini dikarenakan setiap orang, anggaplah di grup ini ada misalnya 20 orang. Tak bilang tuh, setiap orang belajar bahasa Inggris. Atau setiap orang belajar tensis misalnya nih. Udah nih, belajar tensis nih. Setiap orang belajar tensis. Pertanyaannya, apakah aku secara tidak langsung bilang bahwa semua orang belajar tensis di kelas ini? Jawabannya yes. Karena setiap orang berarti per masing-masing individu, kalau ada 20, ya berarti 20 orang itu. Nah, oleh karena asumsi itu, ketika mereka dimasukkan ke dalam kalimat kedua, mereka akan berubah menjadi they, guys. Everyone goes to the beach. They seem very happy. Gitu. Kenapa? Contoh nih kayak gini, ilustrasinya. Ada orang nih, ada orang tiga nih. Tiap orang pergi ke pantai nih, ini pantainya. Ini pergi satu, ini pergi dua, ini pergi tiga. Terus kita bilang nih, mereka sangat senang. Orang-orang itu sangat senang. Orang-orang itu kan merujuk ke mereka. Nah, karena dia merujuk ke mereka, orang yang banyak ini, makanya dia muncul they. Gitu, teman-teman ya. Jadi, teman-teman hati-hati nanti kalau dalam dalam TOEFL teman-teman ketemu dengan kata ini. Ini kok saving PDF terus. Ini gara-gara tak update nih. Ya, jadi ini nanti meskipun dia pakai is, ketika di kalimat kedua, dia itu akan menggunakan kata they. They bla 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 bla. Tapi ini jarang banget masuk, kecuali soalnya buatan orang Indonesia itu masuk. Tapi kalau misalnya soalnya buatan orang luar negeri asli itu nggak akan masuk. Gitu guys ya. Oke, makanya agak sedikit aneh ketika ada soal TOEFL atau bahasanya TOEFL like, biasanya di kampus atau di TOEFL prediksi itu. Ketika teman-teman melihat atau coba ngerjakan, itu kadang soalnya lebih sulit daripada TOEFL asli. Kenapa? Karena di TOEFL asli itu teman-teman, untuk membuat satu set soal, itu memerlukan 4 bulan lamanya. Jadi orang-orang itu mengumpulkan nih soal-soal, tim ahlinya itu ngumpulin soal di 3 soal, 4 soal itu dikumpulin. Nah, habis dikumpulin, ada orang yang lebih ahli lagi tuh untuk mengecek apakah tingkat kesulitan soal yang dibuat oleh si A, si B, dan si C udah sama apa belum nih. Oh, ini terlalu sulit nih. Udah, nggak masuk tuh ke TOEFL. Oh, ini terlalu gampang, nggak masuk ke TOEFL. Sehingga di TOEFL itu mostly tingkat kesulitannya itu sama, guys.
Tidak terlalu sulit, juga tidak terlalu mudah. Nah, kalau di kampus itu buatan sendiri, nggak mungkin melakukan research kayak gitu, nggak mungkin melakukan penelitian dan apa sih, ibaratkan evaluasi untuk ngecek satu-satu soalnya apakah tingkatan soalnya terlalu rendah nih atau terlalu tinggi nih, nggak mungkin tuh. Paling mereka cuma buat seenaknya aja gitu, ngutus tim yang sudah ahli dalam bahasa Inggris terus dibuatin tuh soal-soal, dikasih materi yang akan diujikan adalah ini, silahkan buatin gitu. Udah, tinggal teman-teman datang ke ChatGPT, terus dimodifikasi soalnya, terus dikasihkan. Akhirnya yang terjadi adalah soalnya kadang terlalu tinggi tuh, terlalu ekstrim. Kadang terlalu mudah tuh. Jadi nggak ngimbang tuh. Makanya untuk soal-soal tes-tesan kampus itu biasanya lebih sulit daripada tes TOEFL. Kadang kalau teman-teman beruntung malah lebih mudah, mudah banget. Penyebabnya ya tadi, nggak ada badan khusus yang bekerja di bidang itu. Mereka itu cuma buat aja kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi makanya kalau mau tes-tesan ke kampus banyak-banyak doa, minta restu ortunya. Kali aja teman-teman nanti dapat soal yang mudah-mudah gitu. Kalau di TOEFL itu ngacak, dia ada yang misalnya tingkat kesulitannya nih paling rendahnya ini misalnya 50 gitu, 50%. Uh, Rating kesulitannya 50%, paling tinggi 80%. Udah, cuma bermain-main di situ aja, nggak kemana-mana lagi. Kalau di kampus bisa saja itu 90, bisa saja itu cuma 20% gitu tingkat kesulitannya. Sehingga teman-teman doa aja kalau kalau mau masuk ke kampus. Alright, then nomor 2, noun. Nah ini juga teman-teman juga sudah. Nah, yang bermasalah di noun adalah ketika dia itu baik di level 1 ataupun di level 2, dia itu biasanya selalu bermasalah karena dia itu dijadikan subjek, berarti dia akan sering bermasalah dengan kata kerja. Nah, kalau noun biasa itu mungkin teman-teman aman, tinggal lihat nih, my friend, satu, oh, berarti tambahkan s. Oh, kalau misalnya friend-nya yang sudah ketambahan s, maka verb-nya yang nggak usah ditambah s. Jadi teman-teman kebalik-balik aja tuh. Kalau di depan sudah pakai s, maka yang belakang nggak perlu pakai s. Tapi kalau subjeknya di sini nggak pakai s, maka kata kerjanya lah yang akan kena SIS kayak gitu ya. Contoh nih, some teacher, misalnya kalau misalnya dalam bentuk objek, some teacher give a lesson. Give a lesson berarti di sini tunggal tuh. Kalau satunya three lessons. Yang manapun teman-teman juga aman banget. Di dalam sebuah TOEFL itu biasanya subjeknya lebih panjang daripada ini. Ini cuma simulasi aja. Yang menunjukkan bahwa untuk sebuah subjek itu bisa saja terbentuk dari noun. Itu yang pertama. Kalau pronoun jelas enggak. Nah, yang bermasalah ketika subjeknya berbentuk noun dan nounnya itu adalah uncountable. Kenapa? Karena uncountable itu, teman-teman, kadang sering banget ngecoh kita. Contoh, an information is now very expensive. Nah, perhatikan, information itu tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, tidak boleh ditambah meskipun ini sudah benar pakai is. Jadi dia tidak boleh tuh. Ini yang menyebabkan kita nanti akan sering salah tuh. Dikira sama kita, oh information itu udah benar nih. Informationnya tunggal dan di depannya sudah ada pikiran kita kayak gitu. Nah, malah itu jebakannya di TOEFL nanti. Teman-teman akan sering digocek antara kata kerja yang bisa dihitung dan nggak bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung biasanya mereka tambahin ataupun SIS, sementara yang bisa dihitung malah SIS-nya yang dihilangin. Misalnya, I have book. Salah. Kenapa? Karena book di sini bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, teman-teman wajib menambahkan SIS di belakang atau enggak di depan teman-teman tambahkan determiner. Mau pilih yang mana? Mau pilih S atau determiner itu juga enggak masalah tuh. Gitu ya. Nah, ini dihilangin nih, I have book, ditulis kayak gitu doang agar teman-teman itu ngira itu kalimat sudah benar, padahal booknya yang salah. Sementara kalau misalnya di dalam bentuk uncountable, uncountable itu nggak boleh nerima kayak an ataupun SIS. Nah, mereka itu ditambahin tuh informations
are itu nantinya, atau an information is. Jadi saranku adalah kapanpun teman-teman ketemu dengan kata benda, di garis bawahi teman-teman langsung waspada, cek ke depannya apakah kata benda tersebut bisa dihitung apa enggak. Oh bisa dihitung. Kalau bisa dihitung berarti di depan wajib ada determinan. Oh ternyata enggak bisa dihitung nih. Maka kalau tidak bisa dihitung berarti dia uncountable. Berarti tidak perlu apa-apa lagi. Gitu ya. Oke, contoh nih lagi nih. We do not possess much money. Nih, money tidak bisa dihitung, tapi mereka itu ditambahin SIS. Kalau kita nggak hati-hati, oh iya uang itu kan banyak gitu kan. Kalau uangnya banyak berarti kan jama. Kalau jama berarti ditambahin S. Enggak. Uang itu meskipun banyak itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan semua yang tidak bisa dihitung jumlahnya tidak boleh ditambahkan SIS. Tidak boleh ditambahkan E. Contoh, advice. Advice ini di garis bawah ini. Maka teman-teman cek tuh di depannya ada artikel apa enggak. Oh ada nih, ada artikel. Cek juga advice-nya itu countable apa uncountable. Oh dia itu uncountable. Kalau uncountable enggak perlu She provide useful advice. Udah kayak gitu doang. Ya. Jadi teman-teman yang paling membingungkan itu sebenarnya ada pada kata uncountable. Terutama ketika teman-teman satu kosakatanya nggak pernah tahu apakah apakah itu kosakata bisa dihitung atau enggak. Yang kedua teman-teman juga nggak tahu mananya tuh. Udah habis tuh. Kalau sudah seperti itu teman-teman udah baca doa aja banyak-banyak. Kalau sudah kayak gitu teman-teman udah nggak bisa apa-apa tuh. Terutama ketika dia jadi subjek contoh nih misalnya. Misalnya misalnya kayak gini. Hmm, and is perhatikan. Enggak ini kira-kira bisa dihitung apa enggak? Kalau bisa dihitung berarti dia kurang artikel. Kalau ternyata dia tidak bisa dihitung berarti dia tidak bermasalah kayak gini. Jadi pertanyaannya, kalimat ini sudah benar apa dia salah menurut teman-teman? Kata kuncinya ada di kata enggak. Enggak itu artinya apa sih? Apa artinya enggak teman-teman? Kemarahan. Kemarahan. Marah. Bukan marah, kemarahan atau rasa marah. Karena dia bendanya kan. Sekarang pertanyaannya, anger itu bisa dihitung apa enggak? Kira-kira menurut teman-teman. Anger itu bisa dihitung apa enggak? Enggak. Nggak bisa, Kak. Enggak bisa. Enggak. Nggak Kalau bisa. enggak bisa berarti dia enggak butuh artikel apapun kan? Iya. Dan enggak butuh SIS kan? Berarti soal ini kalimat ini benar apa salah? Benar. Benar. Nah, benar tuh kayak gini udah. Jadi kita itu kadang akan terkecoh karena hal ini. Ini yang paling sulit di TOEFL itu malah hal yang paling sepele. Kayak cara membedakan apa kata benda yang bisa dihitung dan nggak bisa dihitung itu sulit banget. Karena nggak ada rumusan fix untuk mengklaim bahwa oh ini kalau ada ini countable. Oh kalau ada ini uncountable. Nggak bisa tuh, nggak ada tuh. Terutama yang uncountable itu nggak bisa tuh. Kadang kayak gini, menurut teman-teman, furniture, ya furniture itu artinya apa? Barang-barang yang ada di rumah kan, kayak dekorasi, meja, kursi, itu kan semuanya furniture. Menurut teman-teman itu bisa dihitung apa enggak? Secara logika dah. Bisa enggak furniture itu dihitung? Bisa, Harusnya bisa gitu ya. Misalnya nih apa? Meja bisa dihitung, kursinya bisa dihitung, lemarinya bisa dihitung. Itu kan furniture semua.
Tapi ternyata furniture ini uncountable, guys. Terus gimana lo cara melogikakan bahwa itu countable dan uncountable? Ketika itu sama-sama menurut akal pikiran kita bisa dihitung. Nah, sampai saat ini aku juga belum tahu tuh gimana cara memastikan hal itu. Nggak ada rumusan paten, nggak ada buku yang menjelaskan paten. Satu-satunya buku yang tak temukan penjelasan cuma satu. Itu berdasarkan sense dan pengalaman. Gimana cara kita berpengalaman di bidang itu? Furniture, terus lagi luggage. Luggage itu kayak ini. Lu lu gaga. Luggage. Luggage itu artinya apa, guys? Kira-kira. Apa luggage itu? Kalau teman-teman mau naik pesawat biasanya ada luggage tuh. Apa luggage tuh? Bagasi. Bagasi. Menurut teman-teman bagasi itu bisa dihitung apa enggak? Luggage itu juga bisa bermakna barang-barang yang ada di bagasi. Tidak hanya bagasinya doang, tapi barang-barang yang ada di bagasi itu kita sebut dengan luggage juga. Barang-barangnya bisa dihitung apa enggak? Bisa. Tapi masalahnya ini uncountable. Gimana cara kita memastikan bahwa apa sih patokan yang bisa membuat kata tersebut fix ini countable, fix ini uncountable? Gitu. Alright. Bentar ya, guys. Ya, jadi kayak gitu. Jadi daripada kita bingung-bingung dengan uncountable, mending kita move on aja. Ini aku udah nggak nemu rumusan fix gimana cara menentukan ini countable dan uncountable. Kalau uncountable teman-teman bisa menghitung nih, countable bisa menghitung dengan cara memberikan 3 kata atau 3 angka misalnya. Angka 2 mobil, 3 mobil, 5 mobil, itu bisa ya. Nah, 3 furniture, 4 furniture itu bisa juga ternyata. Tapi gimana cara memfikskan bahwa itu adalah uncountable. Jadi yang bermasalah itu cuma di uncountable aja. Kalau yang countable insya Allah kita bisa teman hitung. Merkarka lah. Kalau uncountable, aduh aku nyerah juga tuh. Di situ tuh aku nyerah. Oke. Oke, nah ini noun. Nah sekarang noun phrase. Apa sih yang membedakan antara noun dengan noun phrase? Nah, kalau teman-teman ketemu di kamus, sebuah kata di kamus, misalnya kayak book, itu kita sebut dengan noun. Tapi kalau udah ada embel-embelnya di depan, misalnya book, the book, good boy, dan yang lainnya, artinya kata benda itu sudah ada embel-embelnya, sudah ada aksesorisnya, berarti itu sudah kita sebut dengan noun phrase. Ya, itu noun phrase namanya. Jadi contoh noun phrase itu adalah noun yang sudah memiliki penjelas tambahan. Contohnya boy. Boy ini kan masih general. Tapi kalau teman-teman bilangnya a boy, misalnya atau the boy atau good boy, itu kan sudah lebih spesifik. Nah, ketika sebuah kata benda itu sudah tidak lagi sendirian, maka itu sudah kita sebut dengan noun phrase. Nah, di dalam noun phrase itu selalu ada 2 komponen, guys. Yang pertama itu ada yang kita sebut modifier, dan yang kedua kita sebut dengan head. Nah, apa itu modifier? Modifier itu adalah pemberi penjelasan tambahan untuk hal yang sedang dibicarakan. Sementara head itu adalah hal yang sedang dibicarakan atau inti pembicaraan. Contoh nih misalnya, kalau misalnya tak tulis misalnya cool, misalnya cool boy misalnya. Perhatikan, cool boy. Kira-kira yang dibicarakan di sini yang jadi fokus pembicaraan, coolnya apa boynya? Menurut teman-teman yang mana yang dibicarakan? Cool apa boy? Boy. Boy. Boy.
Berarti boy ini karena dia inti dari pembicaraan kita sebut dia sebagai head. Ini kan cuma memberikan terhadap boy kan. Maka ini kita sebut dengan modifier. Ketika ada sebuah head, ini kan head terbentuk dari sebuah kata benda, nih. Nah, terbentuk dari sebuah noun, maka ini kita sebut dengan noun phrase. Gitu guys. Contoh lagi, misalnya kayak gini. Right. Oke. Misalnya kayak gini. Bookstore. Ini yang kita bicarakan booknya apa store-nya? Store. Store apa book? Store. Ya, store apa booknya Store. yang dibicarakan? Store. Nah, maka store ini sebagai head dan booknya sebagai modifier. Sekarang kita tutup nih, misalnya kita buang kata booknya store. Itu kan umum, sangat umum. Tapi ketika teman-teman menyebutkan kata bookstore, maka bukan toko baju, bukan toko mesin, bukan toko kipas, tapi di situ fokus pada toko buku. Artinya buku ini memberikan penjelasan tambahan bagi kata store. Sehingga ini kita sebut dengan modifier dan ini kita sebut dengan head. Headnya terbentuk dari apa? Dari noun. Maka ini kita sebut dengan noun phrase. Kayak gitu guys ya. Nah, kok nggak ada E-nya? Nah, teman-teman tinggal tambahkan nih kayak gini. Maka ini juga akan menjadi modifier yang kedua. Dan mereka tetap kita sebut noun phrase. Contoh di good, expensive. Yang kita bicarakan apa? Yang K, berarti K ini kita sebut dengan head. Terbentuk dari apa? Dari noun dia tuh. Maka kita sebut ini dengan noun phrase. Maka kata expensive, kata good, kata a semuanya menjadi modifier. Ini modifier, ini modifier. Jadi headnya satu, modifiernya bisa tiga. Nah, ketika modifier di sini ada dan headnya terbentuk dari noun, maka kita sebut dia sebagai noun phrase. Gitu. Nah, sehingga teman-teman kalau misalnya teman-teman ketemu dengan subjek yang panjang, maka teman-teman cukup mencari kata benda pertamanya. Dan itu kita sebut dengan head-nya. Nah, biasanya yang jadi subjek itu adalah head-nya. Jadi meskipun misalnya a good expensive car, subjeknya panjang seperti ini, maka aslinya subjeknya itu cuma satu kata doang, yaitu kata benda yang jadi head. Contoh nih, misalnya, tak buat contoh kayak gini. Misalnya, the new president of Indonesia, bla bla bla. Misalnya, bla bla bla, misalnya Clever. Nah, pertanyaannya di sini adalah apa? Subjeknya yang mana? Yang ini kan, panjangnya. Mungkin nggak ada subjek sepanjang ini. Mungkin. Tapi pertanyaannya yang manakah yang merupakan subjek inti? Jawabannya adalah kata benda yang pertama kali muncul. Yang mana kata benda yang pertama kali muncul? Yang presiden. Maka ini adalah subjek inti. Nah, kita analisa. Sekarang the new president of Indonesia. Yang dibicarakan di sini yang mana? Indonesianya, the new-nya, apa of-nya, apa presidennya? Yang kita bicarakan. Presiden. Presiden. Berarti head itu adalah head-nya adalah presiden. Presiden ini apa? Noun. Maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini yang jadi subjek inti pasti sebuah head-nya. Artinya kalau teman-teman menemukan subjek yang panjang, teman-teman tinggal cari head-nya.
maka dengan sendirinya teman-teman akan ketemu tuh, oh subjek intinya the president. Presidennya berapa? Satu. Kalau satu berarti di sini pakai is bukan pakai are. Contoh nih, kecohnya TOEFL kayak gini. Misalnya, the broken leg the new titik repair. Nih, the broken leg of the new table bla 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 repaid gitu. Pertanyaannya, the new tables misalnya, the new tables repaid. Nah, pertanyaannya di sini is dikira subjeknya itu adalah si table. Oh, berarti tabelnya ini banyak. Kalau banyak, berarti di sini pakai are. Enggak. Kalau subjeknya panjang kayak gini, teman-teman cek kata benda yang pertama kali muncul. Yang mana? Yang leg. Nah, legnya berapa? Legnya satu. Kalau legnya satu, berarti di sini pakainya is, bukan pakai are. Gitu. Lagi pula, kalau kita analisa, the broken leg of the new tables, ini yang kita bicarakan apa? Ya legnya. Kita tidak berbicara table, kita tidak bicara broken, tapi kita berbicara tentang leg kaki. Ya. Nah, karena ini yang jadi bahan pembicaraan, maka ini kita sebut dengan head yang terbentuk dari noun, maka mereka berdua kita sebut dengan noun phrase. Ya. Nah, yang lain jadi apa? Yang lain ini jadi modifier, yang ini juga akan menjadi modifier. Artinya, pemberi informasi tambahan atau penjelasan tambahan bagi si noun ini, bagi si head ini. Sehingga dari sini teman-teman jelas bahwa oh berarti subjek intinya dari subjek yang panjang tuh, subjek intinya itu cuma satu kata, cuma leg doang. Berarti tinggal cek nih, oh legnya berapa? Satu, kalau satu pakai is. Oh ternyata legsnya banyak, berarti pakai are. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan guys? Berkaitan dengan ini? Ada pertanyaan enggak? Atau sudah aman-aman aja? Aduh, nyesel aku di upgrade. Di upgrade malah keluar saving terus. Alright. Ini materi dengan noun phrase. Jadi rata-rata masalah noun phrase itu adalah pada tataran subjek dan verbnya aja nggak sinkron. Kadang subjeknya yang nggak sinkron, kadang verbnya yang nggak sinkron. Nah, itu biasanya ciri-ciri dalam noun phrase ketika dia dijadikan sebuah soal dalam TOEFL. Alright. Nah, di sini nih, perhatikan. Modifier kan juga sudah nih, teman-teman. Perhatikan di sini, yang namanya modifier, ini kan ada modifier. Nah, sebuah noun phrase itu akan disebut noun phrase apabila dia itu punya modifier kan. Nah, modifier itu teman-teman bisa terbentuk dari determiner kayak the, much, some dan yang lainnya. Bisa juga dari adjective, ya. Bisa juga dari noun adjunct yang kayak a bookshop atau bookstore. Bisa juga dari gerund yang verb ing tuh. Bisa juga dari prepositional phrase, bisa juga dari verb ing ataupun verb 3. Itu semuanya modifier. Intinya, teman-teman, di sini modifier itu mostly terbentuk dari sebuah adjective. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan a good boy, ada sebuah noun, maka di depannya itu pasti dia akan menjadi modifier. Di belakangnya juga pasti juga dia akan menjadi modifier. Dan apapun bentuknya, misalnya adjective, atau noun adjunct, atau gerund, atau preposisi, itu akan tetap jadi modifier untuk noun. Kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan modifiernya. Cukup fokus mana headnya. Oh ini headnya boy, berapa? Satu. Oh ini juga boy, berapa? Satu. Maka itu yang akan jadi patokan teman-teman nantinya. Right. Oke, sekarang kita cek yang ini. Lihat. The numerous data was obtained for today investigation. Kira-kira yang mana yang salah? Di sini. The numerous data was obtained
from today investigation. Kira-kira yang mana nih yang akan salah menurut teman-teman? City student plan, misalnya plan 1000, kira-kira yang mana nih yang salah? Di Alpha itu apa yang salah? Di Bravo apa yang salah? Kira-kira. Coba yang Alpha dulu, yang Alpha. Yang mana yang kita salah? Numersnya kan yang salah? Apa West Option-nya yang salah? Apa investigation-nya yang salah? Yo, coba. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa untuk soal ini? Nih, perhatikan. Numbers data. Berarti data yang banyak banget gitu. Data yang banyak banget. Boleh nggak? Boleh. Karena data itu hakikatnya dia itu dalam bentuk jamak. Tapi dia itu merupakan sebuah collective noun. Karena collective noun dia tetap dianggap tunggal sehingga dia tetap menggunakan was. Yang bermasalah ada pada investigation. Investigationnya itu bisa dihitung apa enggak? Oh bisa. Kalau bisa dia sudah punya artikel belum di depannya? Sudah punya determiner belum di depannya? Oh belum. Kalau belum berarti teman-teman tinggal tambahin aja tuh determinernya. Mau the atau yang lainnya boleh. Atau misalnya numerous data, datanya banyak gitu. Teman-teman merasa oh, numerous harusnya kita ganti di mini gitu. Mini data atau of data, tidak apa, tidak masalah. Asalkan teman punya alasan kuat. Tapi di sini yang bermasalah cuma di investigation-nya aja. Bagaimana dengan kata some university student? Perhatikan, di sini ada kata some. Kalau some itu biasanya kalau ketemu dengan kata benda yang bisa dihitung, maka dia pasti akan berbentuk jamak. Di sini bukan student lagi, tapi student. Some university student plans free 1000 free. Terusnya juga banyak. Di sini sudah angka 1000 aman. Bus station itu kata benda yang bisa dihitung, tapi di depannya sudah ada pengamannya nih deh. Jadi dia juga tidak bermasalah. Gitu ya. Aman sampai sini? Oke, yang kedua di sini. Some workers, some itu selalu diikuti jamak, berarti aman. Food, nah ini perhatikan. Food-nya di sini teman-teman ini uncountable. Kalau uncountable boleh nggak ditambahkan di depannya kayak gini? Boleh apa enggak tuh? Enggak kan? Maka alfanya kita buang. Jadi cara membenerinya teman-teman cukup hapus atau tambahin sesuatu aja. Gitu. Bagaimana dengan several fish? Hati-hati nih. A fish itu kalau tunggal namanya a fish. Kalau fishnya misalnya ada 30, dia tetap tulisannya fish. Kayak gini, bukan fishes. Jadi bentuk tunggal dan bentuk jamaknya fish itu sama aja. Jadi teman-teman, oh ini fishnya salah. Several itu harusnya diikuti jamak, harusnya fishes. Bukan. Fish itu tetap kayak gini meskipun dia jamak. Ya, jadi jangan sampai teman-teman ganti menjadi fishes. Nah, terus yang kedua, my father. Father-nya bisa dihitung nggak? Bisa. Di depannya ada apa? Ada pengaman apa enggak? Ada determiner my. Jadi tidak masalah. To teach, to infinitive, aman. High school student, aman apa belum? Oh aman, dia sudah jamak nih di sini. Tapi coba cek di depan, ada apa tuh? Ada kata Kalau sebuah kata benda bisa dihitung, teman-teman cukup milih aja. Mau yang di depan atau yang di belakang yang dibuang. Mau tunggal apa mau jamak nih. Teman-teman tinggal cek aja, tinggal pilih aja. Mungkin nggak teman-teman merubah yang ada di sini? Nggak mungkin kan? Maka ini yang dibuat. My father invites me to teach a high school student. Loh, kenapa nggak E-nya aja yang kita rubah? Perhatikan nih. Yang bergaris bawah yang mana? Yang student. E-nya bergaris bawah nggak? Enggak. Kalau enggak, berarti ininya aman. Tidak perlu diganti. Berarti yang harus diganti S-nya dibuang. Kayak gitu, guys. Bagaimana dengan misalnya contoh nomor 3?
My mother, aman ya, ini bisa dihitung, dan di depannya sudah ada pengamannya, aman. Mini money, perhatikan nih, money itu uncountable. Boleh nggak di depannya ditambahkan mini? Nggak boleh. Harusnya kita ganti menjadi much. Ini materinya sudah ada di yang mana tuh? Ini nih materinya. Udah kita pelajarin di halaman berapa ini? Di halaman 12 kayaknya. Setelah halaman 11. Ini materinya nih. Ya, mini itu bareng dengan siapa, match bareng dengan siapa. Teman-teman bisa merujuk ke itu nanti. Oke. Terus habis itu yang mana dah? Alright. Oke. Oke, aman ya. Berarti mininya tinggal ganti match karena mini itu diikuti kata benda yang jamak. Sementara kata money tidak bisa dijamakkan sehingga tidak mungkin jawabannya di situ. Oke, yang bravo nih, misalnya the teacher, teachernya bisa dihitung. Di depannya sudah ada determiner atau pengamannya, jadi aman. Briefly student, studentnya ini noun. Oke, yang bisa menjelaskan noun apa? Jawabnya adjektif. Kenapa? Ingat dulu materi tentang adjektif. Adjektif hanya bisa menjelaskan noun atau noun hanya bisa dijelaskan oleh adjektif. Bagaimana dengan briefly? Briefly ini adverb. Bisa nggak adverb menjelaskan noun? Oh, nggak bisa. Berarti di sini kata briefnya kita buang ly-nya aja. Sehingga dia menjadi adjektif. A brave student. Seorang siswa yang berani. Brave students berarti siswa-siswa yang pemberani. Jadi kalau ly-nya dia dibuang, ini berarti berubah menjadi adjektif. Bagaimana dengan classroom? Classroom-nya ini tapi di depannya sudah ada determiner the. Jadi aman banget. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Sebelum kita lanjut. Nah, nih sekarang yang kedua. Yang keempat. The student. Student-nya ini aman banget sudah. Dia kata benda yang bisa dihitung, countable. Sudah ada S-nya ya, sudah ada D-nya juga ya. Artinya dia aman banget. Ini namanya error analysis. Very good. Perform very good. Nah, very good ini adjektif. Ini adverb. Boleh nggak adverb menjelaskan adjektif? Boleh banget. Kenapa? Karena adverb memang bisa menjelaskan adjektif, bisa menjelaskan sesama adverb atau menjelaskan kata kerja atau verb. Yang bermasalah adalah cek di sini. Perform ini verb of sense apa bukan? Menurut teman-teman. Perform verb of sense apa bukan? Ayo. Kira-kira dia verb of sense apa bukan? Perform. Perform itu bisa dimanakan melakukan atau menunjukkan. Sehingga kalau teman-teman beranalisa, nggak ada satupun ciri-ciri yang menunjukkan sense. Kalau dia bukan sense, berarti kata kerja biasa, maka di sini teman-teman tidak boleh diikuti oleh noun. Ya, tidak boleh nih. Harusnya very well. Kenapa? Karena bentuk adverb dari good adalah well. Jadi nggak ada yang namanya goodly. Karena harusnya goodly itu kan. Tapi nggak ada goodly. Adanya di situ berubah menjadi well. Jadi perform very well. Bukan very goodly. Seandainya kalimatnya di sini nih misalnya. Good-nya kita ganti menjadi cool misalnya. Nah, kalau misalnya ini cool, maka di sini harusnya akan berubah menjadi coolly. Dia tampil dengan sangat keren, kayak gitu. Jadi ada D-nya di sini, ada L-nya di sini untuk menunjukkan bahwa hanya adverb yang bisa menjelaskan kata perform yang ada di sini. Bagaimana dengan bagaimana dengan bravo? High intelligence and speaking skill. Nah, perhatikan nih. High intelligence, intelligent ini adalah adjektif. Kok tahu adjektif?
Kalau berakhiran int itu adjektif. High-nya di sini adjektif. Bisa nggak adjektif menjelaskan adjektif? Nggak bisa. Yang adjektif itu bisa lakukan adalah kalau bertemu dengan noun. Maka di sini intelijennya kita ganti menjadi kata benda, yaitu intelijen. Nah, berarti nt-nya kita ganti nc. Ya. Kita ganti menjadi intelijen. Jadi itu sudah berubah menjadi kata benda. High intelligence and speaking skill are required to apply this job. Jadi di sini kita ganti menjadi kata benda, bukan kata sifatnya. Dos kar yang Charlie. Dos ini harus selalu diikuti jamak. Apakah karnya jamak? Tidak. Maka karnya kita ganti menjadi cars. Ini yang kita sebut error analisis di part B. Jadi teman-teman yang sudah ikut middle test yang kemarin, kalau teman-teman merasa kebingungan di part B, kayak gini dah contohnya. Nah, sekarang ini tugasnya teman-teman untuk analisa di dalam kelompok. Nah, di sini ada 9 orang, berarti tak bagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok akan memegang 5. Oke. Ini sampai sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pastikan teman-teman berpartisipasi karena nanti dari kelompok akan kita ambil perwakilan atau teman-teman boleh gotong royong saat menjawab atau kalau misalnya nggak ada yang bunyi itu, nah nggak ada yang bunyi, tak kirimkan, tak sebut teman-teman langsung kayak gitu ya. Oke, sekarang tak bagi menjadi 3 kelompok. Alright. Tak cek dulu. Olive, Ingrid, Elhani, Tiara, Alif. Alright. Nih tugasnya cari mana yang salah. Dan waktunya tak kasih 7 menit aja. 7 menit harusnya udah cukup 7 menit. Berarti kita akan kembali jam 19.45 lah. Nah, see you guys. Tak cek nanti ke roomnya masing-masing. Saya tak foto dulu. Biar gampang nanti panggilnya. Alright.
In the sky fall. Alright, sudah kembali semua. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, dari kelompok pertama. Di sini ada Ulif, Alfa, dan Rindi. Nah, siapa yang mau jawab? Alfa, Ya, Kak. mau coba nomor berapa? 1 sampai 5? Mau coba yang mana atau mau diborong? Bareng-bareng aja deh, Kak. Oke, coba. Nomor 1 itu luggage-nya kan nggak bisa, itu uncountable noun, jadi Ah, pakai ah, much. pakai much, ya diganti menjadi much. S-nya hilang. S-nya ngilang. Alright, very good. Nomor 2, Nomor 2 ini furniture-nya kan uncountable noun, berarti S-nya hilang, Kak. expensive-nya tetap ya. Ya. Nggak perlu diganti tuh. Kalau nomor 3, Nomor 3 these kinds, Kak. harusnya diganti menjadi Kinds. tambah S doang ya, Iya, karena tambah S, des Kak. itu selalu ikutan jamak. Ya. Alright, mantap. Next one. Nomor 4 itu E-nya yang dihilangkan, Kak. Jadi several useful tips. Oke, karena itu nggak sinkron dengan several, itu tunggal, several jamak. Nggak Jamak. mungkin ada satu memiliki dua status. Kata benda aja hanya mau satu status. Nah, gimana bisa tuh manusia punya dua status? Ada yang mau cewek jadi jadian jadi cowok. Iya. Harus diajari naon lagi nih kayaknya orang-orang kayak gitu. Yang tips aman? Aman Iya, ya? aman, Kak. Instructure By instructor aman, Kak. aman. Karena udah ada pengamannya di depan ya. Ya. Oke. Nomor 5. Nomor 5 itu delicious-nya, Kak. Some delicious bread. Nah, yang salah, yang deliciousnya harusnya diganti. Delicious. Oke, kenapa? Itu kan adverb, Kak. Harus dengan Oke. adjektif. Jadi noun itu tidak bisa dijelaskan oleh adverb, bisanya adjektif. Maka mau nggak mau deliciously-nya kita ganti menjadi delicious. Alright, mantap. Kelompok nomor 1 lancar dan jaya. Kita cek di kelompok kedua. Di kelompok kedua ini ada Dwi, Ingrid, dan Nono. Yofi dan Nono. Nah, mana nih? Siapa nih yang mau coba? Nono, mau coba, No? Iya, Mister. Kok kayak ragu gitu, No? Hari ini. Alright. Yang mana nih? Yang nomor 6 yang salah yang mana? Nomor 6 yang salah ada tambahan an-nya. Nya information Information itu itu uncountable ya. uncountable, ya. Tidak boleh ada tambahan e di situ tuh. Ya. Alright. Terus? Kemudian yang nomor 7 itu ada beautiful.
S-nya yang dihilangin soalnya Pak. Yes, jadi harus teliti ya guys. Di TOEFL itu banyak jebakan kayak gini. Adjektif tuh nggak bisa ditambahin s. Nggak ada beautiful jadi beautiful, nggak ada gitu. Handsome jadi handsome, nggak ada. Jadi beautiful ya udah beautiful, tidak usah ditambahin s. Alright, 8. Nomor 8, every students, S-nya yang Nah, dibuang ya. Kenapa? Karena seharusnya every itu sifatnya tunggal. tunggal, sementara student jamak gitu. Ya. Nah, gitu ya. Lagi pula kata kerjanya di belakang pakai has. Nah, bisa saja every-nya kan yang salah. Tapi karena di belakang sudah kata kerjanya itu sudah tunggal, artinya pakai has, berarti subjeknya pasti jamak pasti tunggal tuh. Kalau tunggal berarti nggak mungkin kita pakai has. Next, nomor 9. Next, much people, much-nya yang harus diganti. Nah, diganti Many, apa? many people menjadi many. Boleh diganti mini, boleh juga diganti some. So, Ya. Some people believe atau many people believe kan sama aja. Yang penting dia sama-sama diikuti jamak. Alright, mantap. Oke, nomor 10. Untuk nomor 10, many waters, many-nya diganti karena water uncountable menjadi much. Much. Dan Terus, S-nya dihilangin. alright. Jadi much water was placed on the table. Alright. Ya. Mantap, no. Oh, udah, no. Keren ternyata udah. Tapi nggak muncul-muncul. Oke. Oke, nomor 3, nomor 3, nomor 3. Nah, kelompok 2 udah bagus banget hasil diskusinya dan diwakilkan oleh Nono tadi ya. Kelompok 3, di sini kelompok 3 itu di sini ada Tiko, L dan Tiara. Siapa yang mau coba dari yang 3 ini? Hani juga kayaknya. Siapa yang mau coba? Atau mau dipanggil? Kalian ini kok mahal kali harus dipanggil aja kayak juara dunia aja kalian. Oke, tak panggil di sini. Tika. Ada nggak Tika? Ya, Kak. Alright. Oke. Yang Yuk, nomor 11 itu many great music. Many-nya diganti jadi much. Match. Kenapa? Karena music itu accountable. Oke. Jadi jangan terpengaruh pada gridnya ya. Grid ini ibaratkan manusia, ya, ibaratkan kata benda itu ibaratkan seorang perempuan. Jadi semua adjektif yang ada di situ, ya, semua adjektif yang ada di situ itu ibaratkan cuma aksesoris doang. Kayak antingnya doang, kayak gelangnya, kayak kacamatanya, atau kayak mungkin kerudungnya. Atau mungkin kayak dia itu cincinnya. Jadi dia hanya perhiasan-perhiasan saja untuk memperindah si sosok perempuan ini. Gitu. Nah sama fungsi adjektif itu kayak gitu. Ke kata benda itu hanya untuk membuatnya spesifik, memperindah saja atau yang lainnya. Gitu ya. Jadi untuk gridnya itu bisa teman-teman itu abaikan aja. Jadi langsung mini music. Oh nggak bisa nih mini music. Musicnya itu uncountable harusnya much Much. music. Atau kalau teman-teman mau ambil yang nyantai, ambil aja some. Karena some itu some music bisa. Terus some itu juga bisa pada countable ataupun uncountable. Ya. Kalau teman-teman ragu mau match mau mini, udah letain some aja. Itu paling paling aman tuh some. Kalau kategorinya jamak ya. Ya. Banyak misalnya some itu banyak. Several itu banyak. Terus match banyak, mini banyak. Pilih some aja. Some paling aman tuh. Oke, Kak. Alright. Terus nomor 12. Much information. S-nya dihilangin. Information. Oh iya. Alright. Hati-hati nih ya, hati-hati. Oke. Nah, di dalam tumpel tuh kayak gitu, guys. Jadi banyak uncountable yang ditambahin S. Banyak banget tuh. Dan paling sering itu adalah kata information. Paling sering tuh. Jadi information ini memang juga sering muncul di TOEFL aslinya. Alright then, nomor 13. Each book.
S-nya dihilangi, Kak. Alright. Jadi each itu harus selalu dengan tunggal ya. Berarti di sini each books. Each booknya hilang ke S. S-nya. Kalau 14 All of the students. Tambah students. S. Oke, nah kalau all of ini tergantung kata di belakangnya. Kalau misalnya di belakangnya itu adalah countable, berarti di situ harus jamak. Tapi kalau di belakangnya uncountable itu aman-aman aja. Contohnya all of water, tunggal. All of water salah. All of students salah. All of students baru benar. Ya, jadi tergantung. Kalau setelah all itu muncul jamak, muncul countable berarti jamak. Kalau setelah all itu muncul uncountable ya udah jadi tetap tunggal dia. 15. 15. Those kinds of Those kind shoes. kayak Ya, yang nomor 3 di atas ya. iya, Kak. Itu karena those itu diikuti jamak terus tuh sama kayak des. Iya. Alright, aman. Nomor 16, ada yang mau jawab? Nomor 16. Each of employees. Di situ. Jadi each itu teman-teman each of bla bla bla. Each employee itu satu, tapi kalau each of itu diikuti jamak each employees. Itu. Setiap dari karyawan, berarti karyawannya banyak. Kalau setiap karyawan berarti karyawannya satu. Gitu ya. Itu logikanya. Mini knowledge nggak ada itu. Nggak ada mini knowledge karena knowledge itu uncountable. Jadi paling aman diganti much gitu kan. Tapi paling lebih aman lagi diganti diganti some. Some knowledge itu paling aman. Bisa countable, bisa uncountable. Dan nomor 20 di sini there is many options. Kalau ini jamak, ini kan inversi, ini subjek, ini verb, ini adverb. Subjeknya jamak apa enggak jamak? Kalau jamak bukan is, tapi berarti there are many options. Gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk malam hari ini. Ada pertanyaan? Besok kita masuk ke gerund. Ya, besok kita masuk ke gerund. Terus habis gerund itu subject verb agreement dan kita hampir selesai. Nah, kemungkinan kita itu nggak akan menyelesaikan materi, tapi sebagai gantinya kita akan bahas soal yang middle test. Ya, jadi middle test nanti kita akan bahas di sini. Ya. Alright, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah aman? Kalau sudah aman, apa itu? Rindi, ada pertanyaan? Kita mau maafin aja kalau pakai time itu berarti time-nya tambahin S ya Kak? Non terpilih itu nggak pakai S berarti Kak? Yang mana? Yang this kind. Ya, this kind itu ditambahin S karena this dan those itu selalu diikuti jamak. Oh, di nama setelah kind itu berarti tambahin S juga ya Kak? Yang mana? Noun setelah science of-nya itu berarti pakai S juga. This kinds of shoes, yes. Karena itu of itu setelah of itu rata-rata diikuti jamak. Setelah of. Jadi daripada teman-teman nebak-nebak, kalau setelah of, teman-teman tambahin S ataupun IS. Ya, artinya jamak. Aman, Rindi? Aman Kak? Oke, ada lagi yang lain, teman-teman? Aman ya? Oke, besok kita masuk ke gerund. Nah, gerund ini penting. Besok kita akan mempelajari ini. Right. Oke, mungkin itu saja buat teman-teman untuk malam hari ini. Kita akan lanjutkan besok. Nanti pelajari lagi untuk itunya apa sih? Untuk middle testnya itu nanti akan kita jawab dan kita bahas bareng-bareng. Mungkin di pertemuan ke-9 dan ke-10. Ya. Alright, itu saja untuk malam hari ini. See you tomorrow guys and bye-bye.